Petugasnya aja sampai ngomong gini, "Are you pastor? Can you pray for us?" Oh, Kata really? dia. "Can you pray for us? Why? Can you pray for kepolisian di sana supaya kayaknya kita butuh ini gitu tuh ibaratnya." Jadi serunya sebetulnya yang kita nggak sadarin ya Ci ya, alat-alat di sekitar kita itu tuh sebetulnya semuanya punya nada. Aku selalu ngomongin ke teman-teman Panjers, aku tuh kalau mau mulai bermain musik itu jangan dari yang mahal. Tuhan gak butuh kamu harus pakai yang 100 juta baru kesannya memuliakan Tuhan. Bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Keren banget. Very nice, very nice, very nice. Shalom. Ya, Halo. selamat datang Marisa dan juga Marisa Widi. dan Yes, Widi. terima Ya, kasih Koko ini Cici. bukti nyata bahwa benda-benda mati ini bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Dan gak jauh-jauh ya kok ya. Betul. Di daerah rumah ya Cici Betul, ya. betul, betul. Ya, si drummer Panci, pemirsa sekalian, Halo. kalau sudah sering berseliweran di FYP, TikTok ataupun di IG kalian, ini orangnya nih. Marisa Sutanto bersama dengan suaminya Widi. Sutanto. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan pernah ngomong gini nih. Kalau kita sampai gagal untuk memuliakan Tuhan dengan mulut kita, maka batu itu akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Dan hari ini panci-panci ini dan kaleng serta galon aqua Asik. ini akan memuliakan Tuhan. Sero. Ya, coba dipukul nih. Kita coba dulu. Keren. Mantap. Jadi kalau kita akan belajar dari Good News program hari ini bahwa ternyata kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita pasti akan punya berbagai macam cara. Nanti kita akan bincang-bincang yang secara detail menarik siapa Marisa ini dan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ini pasti akan menjadi saluran berkat buat kalian. Kita ngomong-ngomong di sana yuk. Yuk, let's go. Langsung aja nih sama kamu ya. Yes. Marisa Sutanto. Sutanto. Iya. Keren banget loh. Tadi apa yang kita dengarkan di sana bermain Puji Tuhan. dengan semua panci-panci yang ada. Bisa cerita nggak awalnya kok bisa terinspirasi dengan kepancian ini bagaimana? Kepanjian ya. Jadi awalnya tuh sebetulnya aku cuman simpelnya mau bikin konten untuk sekolah musik aku. Aku bikin bareng sama suami aku bisa musik, Ya. bikin konten. Puji Tuhan banget, lagu pertama aku langsung dapet mention dari Pak Wisnu Tama. Langsung got viral dari situ. Ini bener-bener sosial media aku dulu tuh TikTok cuman 5 follower dan Instagram cuman bener-bener follower teman-teman sendiri aja. Nah dari situ Tuhan buka rezeki dan lagu kedua itu lagunya Runtah. Nah di situ juga aku TikTok dapat sekitar 28 juta Wow. viewsnya, betul. Dalam waktu berapa lama? Wah itu sih hitungan kayaknya seminggu ya, seminggu kurang Wih, ya. powerful Puji banget. Tuhan Dan itu banget. langsung dengan drum panci-panci. Yes, ini. betul. Oke. Dari dulu. Dan itu 2 panci yang aku bunyi tok-tok itu yang dari awal banget aku ada. Jadi aku nggak mau ilangin, Tuhan udah kasih dari awal, aku mau pegang terus Ya, mereka. tapi ceritanya awalnya gimana? Kok kamu bisa sampai terinspirasi untuk melakukan ini itu? Maksudnya Iya, kenapa kok nggak waktu pakai drum membuat biasa ini, gitu kok nggak ya? buat Oh. pakai drum biasa, tapi kok tiba-tiba kepikir ini? Jadi sebetulnya awalnya tim aku tuh ngasih kayak ide, Ci bikin kayak kontennya jangan pakai drum biasa dong, tapi pakainya drum panci. Sebetulnya kan aku bukan yang pertama.
Oh, Aku Oke. tuh udah sering ngeliat seliuran ada ibu-ibu juga pada main. Tapi mungkin aku lebih interest ke suaranya. Aku coba pikirin. Nah udah itu cuman datang kita bikin di ruangan. Udah lagu pertama yang aku mainin itu lagu Ojo Dibanding Ge, Farel Prayoga. Pas Pak Jokowi waktu gitu, itu ya. betul. Iya. Udah dari situ. Banding-banding Yes. gitu. Ya itu lagunya viral banget lah, Betul. apalagi waktu itu ya. Sebenarnya Oke. tujuan awalnya cuma untuk bikin konten, mengedukasi anak-anak drum aku supaya ya udah kamu nggak punya drum di rumah, kamu mainin aja ya, pakai yang Apa ada yang di rumah ada, gitu. Iya, iya. Yes. Nice. Dan dari situ doang. Iya. Perjalanannya jalan sampai sekarang. Iya. Urusan perdraman ini sudah membawa kamu kemana aja, bisa cerita Wah, nggak? puji Tuhan banget. Jadi Tuhan bawa aku terakhir itu ke Afrika. Afrika. Ke Afrika, yes. Dan di situ aku dapat kesempatan di 12 hari aku pergi, aku ngajarin sekitar 1.000 anak main. 1.000 anak main pakai barang recycle. Oh iya. Dan yang seru, Tuhan cuman kasih aku 3 hari. Kamu persiapkan mereka dengan bahasa mereka Swahili, kamu bahasa Indonesia, perantara kamu cuman Inggris gitu tuh, oke? Ada Ayo. penerjemahnya atau enggak? Ada. Oke. Tapi dalam waktu 3 hari aku harus datengin, dia itu tadi pecah sekitar 8 sampai 10 sekolah. Wow. Aku harus datengin dan kita latihan. Puji Tuhan banget itu penyertaan Tuhan. Terus 8-10 sekolah tuh digabungin untuk Betul. perform sama-sama Yes, gitu. true. Wow. Jadi dalam satu aku bikin kayak march walk di situ. Nah 1.000 anak gimana caranya aku harus memecah itu anak supaya nggak bingung. Jalan bareng, rampak, rapih. Partnya Yes. siapa Iya, mainin iya. apa Yes. gitu. Oh, Nah Yes. itu Afrikanya kan, Afrika tuh benuanya gede Gede. banget tuh. Negara apa? Aku di Kenya. Kenya. Dan aku dapat kesempatan ke 3 tempat. Itu Iya. ada di Nairobi, Mombasa, dan terakhir itu di Kibera. Kenya itu kalau orang nggak ngerti kan pikirnya negaranya miskin ya. Tapi kalau beberapa kali aku Iya. lihat di Google tuh negaranya udah maju sekali ya. Nah, itu tuh sebetulnya kalau yang aku lihat, Tuhan gini ya, mungkin Tuhan tuh baiknya buat aku, Tuhan kasih lihat 3 tempat yang berbeda treatmentnya. Oke. Kalau di Kibera itu memang treatment yang itu kota slum, Oke. dan memang di situ butuh sangat pertolongan. Yang aku sadar adalah soal mental. Mental yang nggak berubah, Iya. betul. Karena Di- mental miskin itu. Betul. Iya. Mental yang pengen selalu dibantu. Everything, thank you, udah kasih semuanya, tapi at the end dia akan selalu I need this, I need these things, I need everything. Can you help me? Can you come again nanti next time and bring all of these things gitu tuh. Oh, Nah. apa aja boleh tahu nggak? Maksudnya tanpa untuk mengecilkan mereka ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin lebih ke pertama yang pasti sih mungkin uang. Uang. Kayak gitu oke. udah Terus? pasti. Nah lebih ke dari situ mungkin kayak susu, makanan, even kayak perabotan, even kayak bantuan jalan. Oh, Nah. ini berarti apakah ini sebuah kota di Kenya atau negara yang berbeda? Kota, one of kota kali Salah ya. satu kota. Yes, betul. Berarti ini 3 tempat ini negara Kenya ini. Betul. Oke, terus Tapi kemudian? di yang kedua aku lihat di Mombasa, itu tuh betul tadi, negara yang maju, cukup maju. Mombasa itu ibu kotanya kah? Iya, dan dia di dekat pantai. Ah. Dan di situ udah banyak ada kayak orang bule dari Perancis, aku ketemu dari Jerman yang memang Nice. mereka Tinggal mereka di situ. tinggal di situ. Hmm. Mereka memberkati juga, memberikan lapangan pekerjaan. Nah, yang aku lihat di sini, puji Tuhan banget, memang Tuhan mau membawa Kenya ini tuh menjadi salah satu ujung tombak untuk negara Kristen. Yang nanti ke Oh. depannya, nah karena memang betul, dari awal kan mungkin penjajahan soal Kristen. Tapi memang gak bisa dipungkirin, dari situ orang karena terlalu, Kristen udah jadi kayak agama lama, ya orang udah mulai biasa aja ngelihat Kristen. Agamawi. Betul. Iya. Tapi unsur soal kita mendekat kepada Tuhan, tadi soal mental yang dibenerin, nah itunya tuh nggak lepas. Itu malah nempel. Nah Tuhan, aku sadar dan beserta tim aku Suara Ministry tuh kita disadarkan bahwa mental mereka tuh harus dibenerin. Kita cuma bisa doa. Dan tadi kita bangun yang namanya faith. Dari aku mungkin aku mengeluarkan ide, kamu cuma punya barang segini. Kamu jangan meminta. Kamu doa pada Tuhan. Nah sisanya apa yang ada padamu, 5 roti 2 ikan. Betul. Kayak aku cuman punyanya alat segini doang. Kita bisa kok memuji Tuhan. Kita bisa kok bikin march walk bareng. Nah Jadi Marisa Di situ. masukin value-value-nya Betul. juga selain ngajarin mereka untuk betul. main drum. Karena aku cuma punya waktu terbatas kan Ci. Yang anything yang aku bisa buat ngomong kan cuman sekedar oke, ya kamu lakuin gitu tuh. Aku cuma bisa sekedar sampein. Mungkin minggu depan kita belum tentu ketemu lagi gitu tuh. True.
Apa aja barang-barang recycle yang dipakai sebagai alat musik mereka? Kalau alatnya yang dipakai di sana tuh, ini yang pertama lucu banget. Jadi mereka tuh nggak punya galon. Mereka cuma punya satu tempat sampah. Oke. Tempat sampahnya tapi bentuknya kayak dari plastik ember kita, tapi lebih ringkih, kecil. Udah itu doang. Ya udah pakai itu aja. Mereka kayak nggak apa-apa, oke? Nah mereka memang punya skill sedikit ritme orang itu kan jago banget ya ritme ya. Nah tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Oke, aku cuman kasih direction, terus lakban yang dipakai untuk jadi tali. Mereka nggak punya tali sling bag buat pakai apa sih untuk ditaruh nih marching. Ya udah kita pakai lakban aja. Lakbannya nggak ada, ya udah kita pakai selatip aja. Tapi diikat-ikat dijadiin kayak tali. Buat mereka, oh iya. Sampai ke endingnya kita jalan, kita tuh nggak punya orang yang bantu kita untuk teriak dalam 1.000 orang. Ya. Nah, yang bisa kita lakukan ya udah, kamu yang udah jago perwakilan ke belakang, kamu bantuin yang lain. Nah, di salah satu sisi ember, terus centong yang mereka akhirnya cuma pakai sendok, ya itu yang jadi berkat sih buat mereka. Wow, keren. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya kota yang ketiga, kamu kemana tuh? Tadi aku di Nairobi. Nairobi. Nah, Oke. kalau Nairobi itu mungkin lebih ke tempatnya itu airport dingin. Aku pikir Afrika itu panas, ternyata dia dingin. Yang aku lihat, nah ini keadaan menarik. Itu ada salah satu kesaksian teman aku. Dia bawa kayak biji seed yang dikasih, itu tuh sebetulnya salah satu simbol untuk kita doakan, kita bawa, nanti kita taruh di Kenya, entah dimanapun, untuk jadi something gitu. Oh, ditanam maksudnya. Maksudnya, sekedar simbol. Tapi kan karena itu airport ya, jadi itu kan rada rancu ya. Plus nanti kayak obat-obatan dan teman-temannya. Nah dia ditangkap lah intinya. Gak boleh bawa. Gak boleh bawa. biji-bijian. Iya. Oh, Nggak boleh nggak bisa bawa. masuk dong? Betul. Ya, terus? Di situ ada anjing pelacak, ketangkep, kita semua bingung. Dan akhirnya dia cuma ditanya gini, kamu ngapain bawa ini? Kan kita nggak ada persiapan untuk bohong ya, maksudnya ya. Yang bisa kita lakukan ya cuma ngomong ini memang seed yang memang dikasih untuk kita doain. Wait, are you pastor? Kata orang sananya. Dan padahal di sana itu negara Kristen ya. Iya. Tapi orang petugasnya aja sampai ngomong gini, are you pastor? Can you pray for us? Oh, Katanya. really? Can you pray for us? Why? Can you pray for kepolisian di sana supaya kayaknya kita butuh ini gitu tuh ibaratnya. Hah, saya bukan pastor gimana? Nggak apa-apa, kamu doain aja deh gitu tuh. Istilahnya dia ngomong gitu. Untuk negara ini, untuk kepolisian di sini. Kata Wow. Apa Kita itu kan berarti divine appointment dong? dia. Yes. Kalau dia nggak bawa biji itu nggak minta doa kan True. petugasnya. Yang Iya. lain tuh mungkin bawa, tapi nggak ke-tracking sama anjing aja gitu, Oke. sama Nah, anjing terus pelacaknya. kemudian? Dan akhirnya dia berdoa dan dia cerita, wow, aku aja kaget gitu tuh. Hampir ketinggalan kereta loh kita gitu tuh, Iya. karena dari airport. Tapi Tuhan izinkan itu kejadi dulu gitu tuh. Dan Bijinya itu boleh masuk. akhirnya boleh. Oh wow. Dan obat-obatannya akhirnya boleh. Keren. Kita Iya, bawa iya. kayak sebetulnya ada namanya 7 elemen. Nah itu tuh basicnya untuk part of dari kita pakai untuk berdoa. Itu dipakai, dia kira itu tuh something apa boleh dibuang. Ternyata pas kita kasih tahu itu untuk doa, dia izinkan. Keren. Keren banget. Amazing. Nah, ini saya serahkan ke yang berwajib deh. Terima kasih. Caranya gimana ini? Maksudnya kok kita pengen tahu nih dari semua alat-alat ini. Sekali lagi kan memang dari awal kita tahu nih bahwa kamu udah berkarya luar biasa banget. Yes. Tapi maksudnya inspirasikan atau ajarkan kepada kita semua atau para pemirsa. Semestinya dari barang-barang ini aja. Ini awalnya gimana kamu kok bisa menemukan lagu dari galon ini gimana gitu? Kenapa kok galon yang kecil nggak yang gede? Ya, senjata andalan kamu kayaknya nih ya. Jadi ini termasuk 2 senjata andalan plus ini sih sebetulnya. Jadi memang kenapa awal mulanya aku bisa menemukan, jujur kalau ini memang dari awal Tuhan kasih di dapur. Panci mama. Betul, dan gak tau kenapa memang waktu pas dipukul awal tuh pakai centong kayu, aku pikir kayaknya cepet rusak. Aku ganti pakai centong plastik dan murah juga. Tuhan kasih, bunyinya udah langsung enak. Di sini itu aku langsung selalu sharingin ke orang-orang yang memang panciers ya. Biasanya aku Panciers. panciers, aku panggilnya panciers ya. Oke. Simple panciers. Nah,
Aku selalu ngomongin ke teman-teman Punchers, aku tuh kalau mau mulai bermain musik itu jangan dari yang mahal atau jangan terlalu jauh. Oke, itu dulu yang aku selalu kasih. Karena aku memang punyanya cuman panci ini. Kamu punya panci apa di rumah? Kamu gak usah beli gitu tuh. Ini cuma 5.000 loh teman-teman gitu tuh. Kalian beli ini sepasang tuh murah gitu tuh. Simple, kamu mau belajar musik gampang banget. Karena mungkin, nah itu yang nanti aku akan ceritain soal histori aku. Iya, silakan. Nah, kalau ini tuh memang aku dulu pernah di-endorse. Oh, Puji dari Tuhan merek banget. itu. Di-endorse ini tuh dari Bandung. Ini salah satu yang pertama percaya sama aku. Bunyinya kayak apa nih? Ini enak banget sih, bunyinya lucu. Banget. Ini enak banget buat dibawa. Dan Di samping lain, tengah yes. lain. Oh. Nah, samping lain, tengah lain, plus ini tuh bisa dipakein. Oh, kayak marching band. Ya, betul banget. Jadi ini bisa banget buat dipakai bawa jalan. Tinggal diikat doang. Bener-bener harus kreatif ya. Orang Bandung tuh kreatif banget. Nah, tinggal giniin. Silakan Cici, Koko mau lagu apa? Lagu apa? Langsung. Pakai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Wow. Wih, keren banget. Enak banget kan? Dan bisa dibawa-bawa. Nah ini yang Tuhan titipin sama aku. Ini, Keren banget. aku selalu bawa. Keren banget. Memang galonnya cuma segini ukurannya ya? Cuma segini, Kalau galon yang lebih gede, apakah suaranya berbeda? pasti Lebih berbeda. Sebetulnya masih acceptable, suaranya masih enak. Cuman aku sayang aja sama ini karena kecil aja gitu. Jadi ringkes ya? Iya. Kamu aku bawa ke Afrika nggak ini? Bawa. Afrika nggak boleh sih. Kalau ke Soe aku bawa. Ke Soe aku bawa. Ini. Oke. Kelainan ke Soe juga. Iya, pakai iya, seginian. iya. Sebelum ngomong ke Soe, pengen tahu bagaimana sepi atau bisingnya masa lalu atau masa kecil kamu? Waduh. Pengen tahu. Jadi mungkin lebih ke masa kecil aku tuh suka musik tapi aku dulu lebih ke gambar diri aja. Jadi aku merasa kurang pede. Oh ya? Aku tuh anaknya. Di balik keceriaan ini tuh aku gampang gak pede aja gitu. Karena? Entah ya, mungkin karena faktor mama dulu galak mungkin ya. Atau mungkin dari dulu tuh aku memang seneng musik. Tapi aku memang dapat lingkungan yang kayaknya aku mau main musik kekencengan lah. Atau main musik kayaknya jangan lah gitu tuh. Banyak orang yang kayaknya Gak mendukung. mau gas, rem. Digas terus direm. Oke. Gitu. Nah sampai akhirnya itu yang Tuhan sadarin ke aku. Aku tuh jadi dulu jadi nggak pede mau ngomong apa tuh mending diem aja deh gitu tuh. Mending nggak usah ngomong, udah ngikut aja. Iya. Nah, Tapi bakat musik itu apakah kamu dari kecil udah natural born atau Yes. kamu harus belajar tertentu atau bagaimana? enggak. Jadi dari kecil tuh papa mama aku tuh suka nyetel lagu yang dulu nonstop caca-caca. Tahu nggak Cici Koko? iya. Itu kan sebenarnya lagu yang tadi aku mainin kan. Iya, iya, iya. Nah, iya. itu suka dan dari situ tuh aku tuh kayak punya sofa yang kayak gini tapi dulu kan ada sofa yang ada tangannya gitu. Iya. Aku suka ngebalik. Aku suka pakai sumpit atau pakai anything, suka main. Jadi born natural aja. Oh. Karena dengerin lagu gereja Wow. dari kecil Really? di mobil. Wow, interesting. Dan alat musiknya apa aja yang bisa main? Nah, aku tuh dari kecil memang tertariknya sebetulnya sama yang ritmik. Oke. Jadi nggak bisa diem. Aku tuh anaknya nggak bisa diem. Sebenarnya senang olahraga, senang apa. Nah, ini yang bisa nemenin aku dari kecil tuh supaya diem. Oke. Really? Jadi dari Oke. kecil model kamu udah kayak gini, panci-pancian? Ya sedikitnya seperti Berarti itu. kamu kakak berarti berapa orang sih? Aku cuma 2. Aku punya cici, tapi cici aku senangnya desain. Oh, oke. Gambar. Iya, iya, iya. Berarti Yes. kamu yang buat rumah heboh berarti? Iya. Jungkir balikin rumah berarti? Iya. Oke. Soalnya jadi inget James ya waktu masih kecil. Iya, betul. Dia Oh, suka gitu. banget pakai sumpit gitu. Jadi sumpitku patah terus. Oh. Dia pakai sumpit dengan Pasti apa, papa galon, mamanya harus botol. sedia sumpit banyak gitu. Ya kita beliin Oke. stick Akhirnya drum kita akhirnya. beliin stick I see. drum. Tapi Iya. puji Tuhan ya, di balik aku kan nggak insecure ya. Aku tuh termasuk anak insecure. Papa mama aku tuh sebetulnya support dari jauh. Dia ngeliat. Caranya? Dari kecil tuh kan sebetulnya aku kayaknya punya interest nih. Dilihat dulu sampai kelas 4 SD, ini anak beneran serius apa enggak. Aku dilesin. Oh. Nah, terus? Akhirnya dilesin. Nah, makanya kenapa aku bisa tahu how to handle anak yang mungkin kelihatan berbeda. Itu karena dari kecil mungkin saya part of mereka gitu tuh. Oh, trouble kids lah. Iya, Iya. jadi aku merasa mereka mungkin gak maksud trouble, tapi kayaknya ada something yang lu belum bisa keluarin gitu tuh. Gak tersalurkan Betul, gitu ya. I see. betul. So that's why papa mama ngeliat ya udah kamu main drum cobain.
Sudah main drum ya aku punya troubles aku sendiri saat aku bermain, saat orang ngomong kekencangan. Dulu itu tuh bisa berdampak 3 bulan gue gak akan main lagi gitu tuh. Gitu. Tantrum? Nggak Atau tantrum, apa cuman ya? lebih ke Ngondok gitu? Tersinggung enggak? kalau kesinggung kan jadi masuk kali ya, lebih ke masuk, destruktif ke sendiri aja sih gitu. Jadi diem, nggak Jadi kalau ngomong. dibilangin kekencengan musiknya terus gak mau main 3 bulan gitu. Jadi aku, nah dulu tuh Ko Widi, suami aku tuh selalu nemenin kayak, Dek kalau orang ngomong gitu tuh selewat aja gitu tuh. Tapi buat aku kayaknya masuk ya, berarti gue kekencengan mainnya ya. Padahal mungkin ya pemain drum memang harus kenceng ya gitu tuh. Iyalah. Kalau nggak jelas. Nah aku jadi main pelan. Nah jadi akunya yang rusak gitu tuh. Tertekan. Iya gitu. I see. Nah kemudian biasanya orang tua kamu pemusik bukan? Papa puji Tuhan, papa itu gitaris, mama itu penyanyi. Really? Berarti di rumah kamu memang bertumbuh dengan suasana ini? Iya, Oke, suasana now make surgawi. sense. Nice. Suasana surgawi. Oke, dan orang tua keluarga mereka harmoni sampai dengan sekarang. Puji Tuhan. Tapi Puji Tuhan, ya. mungkin mama aku udah dipanggil Tuhan lebih dulu. Oh, 5 tahun lalu. So sorry to hear that. It's Ya, okay. ya. Jadi mama kena limfoma. Mama kena cancer mendadak. Getah bening ya limfoma. 9 bulan itu aku nemenin papa. Kita cuma bertiga doang ke Malaka dan aku Berobatnya papa di Malaka. Yes, papa bayanginnya aku dulu tuh papa kena syaraf kejepit, mama kena limfoma dan aku kayak gua nggak bisa, gua harus bobo di rumah sakit dan nemenin mereka gitu tuh. Wow. Cici aku struggling di Bandung, dia yang cari uang. Wow, umur berapa Cici waktu itu? Berapa ya? Kayaknya 30 something sih kayaknya ya. 30 Kamu something. waktu itu umur? Aku itu sekitar 20. Jadi gak sekolah nih nemenin papa Iya, mama di rumah sakit. iya. Berarti kamu nggak kuliah? Enggak, Sampai sekarang kamu nggak pernah kuliah? belum. Tapi aku berharap pengen. Nice. Belum. Nice. Nah, di masa-masa yang tidak mudah itu apakah salah satu masa yang tersuka dalam kehidupan kamu? Mungkin iya. Iya, mungkin ya. Kalau sekarang noleh dengan posisi Marissa sekarang, belajar apa kamu pada waktu masa susah itu? Wah, masa susah tuh lebih ke depends-nya sama Tuhan sih ya. Kalau aku lihat ya, aduh sorry banget nih ya, aku jadi nangis gini ya. Ini ada tisu. Ya, thank you. Terus kemudian, it's okay. Jadi yang aku lihat, thank you. Masa tersulit tuh berharapnya balik lagi harus sama Tuhan. Tentu. Which is itu juga yang aku tuh baru sadarnya juga sekarang-sekarang bahwa itu kan masa lalu ya. Aku harus berharap sama Tuhan, ternyata Tuhan panggil juga, mama duluan, Cici berjuang, papa juga syaraf kejepit. Terus dia kayak gitu, dia sampai sekarang ya udah survive. Oke, sakit nggak Pak? Nggak, aman, dia suka tahan. Tapi yang aku lihat di situ ya Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap jagain karena mungkin Tuhan punya rencana. Dan di situ tuh sebetulnya aku belum beres dengan diri aku. Mungkin awalnya aku ngerasa, oke, Tuhan, gue ngerasa kok gue sendiri banget di sini ya gitu tuh. Sampai harus berjuang, sampai harus kenalan sana sini. Tapi Tuhan kasih penyertaannya, mama memang harus pergi, papa sendiri, kamu temenin, perjalanan harus tetap jalan. Nah di saat itu Tuhan bikin aku pulih lewat Afrika sih sebetulnya. Itu perjalanannya panjang loh kok, Ci. Sebetulnya. Berapa lama? Mungkin ada sekitar 8-10 tahun berarti ya. Untuk Tuhan bikin aku sadar. Maksudnya dari momen itu dari sampai kamu momen pergi ke mama Afrika papa kemarin sakit itu? sampai Afrika. Betul. Jadi sadarnya kan aku oke, mama pergi. Dari yang tadinya gue kesel sama mama, oke, gue gak boleh manja nih. Gitu Kesel tuh. karena? Kenapa mama tuh sakit, mama harus mau diobatin gitu tuh. Kan, mama nggak mau diobatin? Jadi mama tuh kadang kalau makan kan namanya orang sakit ya, bosen apa pengen makan sesuatu yang berbeda gitu kan. Aku pernah sampai nggak bobo sih sebetulnya, kayak nggak bobo malam mama pengen makanan gitu tuh, cariin dong. Mungkin maksud mama ya udah pengen ngajak ngobrol aja. Nah aku pernah sampai ngelilingin Malaka untuk cari si makanannya gitu tuh kok. Pengen apa mama waktu itu? Kue apa Tapi aja kalau deh. malam kan sepi di sana. Nah itu betul. Nggak ketemu. Kok betul. Ya Dede cariin. Ya aku pikir kan aku bisa jawab enggak ya sebetulnya ya. Tapi kasihan ya gitu tuh. Aku cariin makanan, nggak dapet. Adalah sedikit kayak, ya kok nggak ada sih Dek. Ada sedikit aku juga ngomong balik ke mama kayak, ya mah ya namanya malamnya udah nggak ada tuh, ketus gitu tuh. Sampai akhirnya dipanggil, itu tuh kayak ada rasa, maksudnya
atau gitu gue nggak ngomong Rasa gitu bersalah ya, gitu gitu ya. ya. Aku sadar mungkin aku manja kali ya. Nah Tuhan pengen proses manjanya aku itu lewat perjalanan tadi. Kamu jagain papa bisa nggak gitu tuh? Mama Papa nggak sampai ada, sekarang masih syaraf kejepit. masih Di mananya? dari selangkangan ke bawah kali ya. Terus itu buat dia kenapa? Susah jalan kali ya Ci ya. Oh, jadi harus dipopong. Puji Tuhan sih sekarang udah treatmentnya udah oke. Papa udah pelan-pelan kalau papa. Nah cuman yang aku lihat Tuhan mau lebih berproses dengan akunya. Karena Tuhan bawa aku sampai ke Tangerang sekarang pun manjanya aku itu yang mungkin sama Tuhan pengen kamu udah grown up, kamu mau dipakai Tuhan, hilangkan manja kamu karena ada anak-anak manja lain yang harus kamu pegang gitu. Oke. Nice. Aku sih lebih ngeliat ke situ. Iya. Dipulihkan untuk memulihkan Betul, orang lain. betul. Mungkin anak lain merasa, aku ngerasa kayak mungkin gue bisa gitu tuh. Oke Tuhan kasih mama meninggal. Tuhan mungkin kasih anak-anak lain saat cerita kayak gitu kan belum tentu orang lain bisa terima kalau emang mamanya nggak dipanggil Tuhan gitu tuh. Nah kamu dikasih kesempatan kayak gini, nah kamu bantu sharing. Karena memang banyak ya dari orang-orang yang kemudian menyesalnya terlambat ya. Betul. Nah, tapi kan agak susah juga kalau belum pernah ngalamin sendiri. Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin nggak pernah ngurusin lagi orang tuanya. Mungkin mereka mengatakan aku sayang, aku peduli, aku udah kirim uang misalnya contoh gitu. Tapi kemudian mereka nggak pernah nengokin atau nggak pernah bahkan mungkin kirim uang juga ada yang udah nggak peduli sama orang tuanya karena punya urusan sendiri. So masukan kamu gimana caranya untuk supaya kamu bisa memberikan kata-kata supaya mereka sadar gitu. Kalau dari aku pribadi sih balik lagi ke masing-masing mereka sih kok sebenarnya. Iya. Kalau dari aku mungkin kamu nggak kuat di uang. Ya udah kamu bisa kuatnya di waktu misalkan atau kamu bisa kuat di jasa bantuin mereka kayak gitu tuh maksudnya atau apa. Nah, at least kamu ada di momen mereka ada gitu tuh. Jangan sampai momennya saat mereka udah nggak ada baru kamu oh iya ya udah deh gue nggak ada Nyesel tuh ya. gitu. Udah nggak keluar duit, nggak mau keluar tenaga, Nah, itu betul. nggak mau ngeluangin waktu sama Karena orang tua betul, gitu karena kan. ada kan banyak orang yang gue akan bantu orang tua gue saat ya gue kerja dulu gitu tuh, duitnya gue dapat gue akan kasih gitu kan. Lah terus kalau pertanyaannya dibalik kamu memang nggak Tuhan kasih uang terus gimana gitu tuh. Iya. Kalau emang uangnya cuma sekedar untuk kamu, tapi padahal sisa waktunya kamu bisa kasih mungkin nemenin dia ngobrol atau apa gitu. Tapi at the same time kita juga sadar bahwa ini semua fase yang harus dilewati oleh setiap orang lah. Betul. Sehingga Setiap ketika manusia. kita saat ini mungkin udah bekerja, kita mau memberkati orang tua kita pun, kita sediakan satu sisi uang yang nggak banyak sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang relatif lah ya, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, tergantung dari mungkin kalau 10 juta kelihatan banyak. Padahal penghasilan dia lebih banyak lagi, mungkin udah sampai Miliar. 50 juta per Bener, bulan, bener 100 juta per bulan. Tapi maksudnya bagi dia, ya udah ini aja gitu. Sedangkan kalau nanti suatu hari kalau dia yang jadi orang tua, dia baru sadar ternyata orang tua memberinya segala-galanya. Betul. Buat anak-anaknya. Betul. Aku Gitu tuh pengen menghilangkan gini sih sebenarnya kok. Anak muda zaman sekarang kan banyak banget distraction ya. Sangat. Betul kan? Iya. Yang membuat mereka kayaknya untuk ngasih segitu ya udah deh gini. Aku tuh kadang suka membuat low, jadi standarnya lebih di lower deh gitu tuh. Nggak usah ngomongin masalah nominal. Yang penting hatinya kamu dulu aja, relanya segimana. Kalau aku sih lebih ke situ kok. Iya, karena kalau nominal itu terkesannya dipaksakan gitu. Iya, baru pelan-pelan setelah mereka ngerasa oke, gue udah Iya. ngerasa oke dengan segini, ya kamu yang punya standar sendiri gitu tuh. Iya. Which is Menarik. itu yang terjadi maksudnya sama aku juga gitu tuh. Iya. Kok Ci? Nah, sekarang kita mau ngomong nih. Yes. Marisa pernah tampil di Indonesian Got Talent. Betul. Wow, itu menarik banget. Thank you. Achievementnya seberapa jauh waktu itu? Aku waktu itu sampai di bagian semifinal kok. Semifinal, wow. Oke. Semifinal di tahun Indonesian Got Talent 2023. Dan puji Tuhan ketemu banyak temen juga di situ. Dan berelasi awalnya itu di kontak sebetulnya. Oh, mereka yang kontak. Yes, Marisa. karena aku kan mungkin naik dulu ya, maksudnya viral dulu. Viral dulu. Nah, baru dari situ mereka nawarin mau nggak ikutan? Boleh deh, ayo sambil berelasi. Nah, udah itu sekitar ada 3-4 bulan kali ya. Oke. Aku intens bolak-balik Bandung Jakarta. Oh, oke. Waktu itu berarti kamu masih tinggal di Bandung dan Betul. syutingnya di Jakarta kan? Aslinya memang orang Bandung dia. Aku Bandung. Oke, tapi Teteh. sudah berapa tahun ini pindah Jakarta? Aku pindah Jakarta 1 tahunan lebih lah.
Oke. 1 1 tahun tahun lebih. sampai 1 tahun So, setengah. gimana hidup di Jakarta? Seru sih. Seru. Suka Jakarta? Macet Awalnya loh. iya, Apakah betul. memang betul lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri? Iya sih, kejam sih Ibu kok. tiri nggak punya. Nggak ada. Iya, 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 iya. Kejam Iya, iya. sih. Tapi pace-nya bikin seru sih lama-lama. Iya. Kamu Oke. suka dengan pace yang cepat? Mungkin karena mental dari dulu, ayo berjuang gitu tuh, dilatihnya gitu, ya udah, mungkin back off bentar, gas lagi gitu. Iya, iya. Foto-foto yang ada di Indonesian Got Talent ini menarik banget. Bisa cerita nggak? Maksudnya pengalaman yang paling kamu berkesan dari Indonesian Got Talent itu apa? Pertama sih udah pasti tentang pace-nya mereka. Pace tentang cara mereka deadline per 1 hari, per 2 hari, kamu harus udah jadi. Karena Indonesian Got Talent bukan Indonesian Idol, Ya. itu otomatis ide kan. Oke. Nah yang harus selalu diasah tuh idenya. Nah Ya. gimana kamu lewat 2-3 hari ide kamu keluar gitu tuh. Dan itu selalu menggunakan Punchers. panci drum. Betul. Iya. Oke. Nah tapi tingkat eskalasinya itu yang challenging sebenarnya. Oh. Jadi karena ini kan Got Talent kita harus dari tiap satu perform ke perform Betul. kedua harus berbeda kan. Beda. Kan kalau performa pertama orang kaget gitu ya. Iya. Terus kemudian berikutnya untuk kamu mempesona mereka bagaimana? Nah, Nah. ini ya mungkin yang kamu omongkan ya. Iya betul. Jadi aku harus gimana caranya ngobrol sih. Ngobrol sama orang, tuker ide, gimana caranya kita ngumpulin barangnya. Itu sih yang buat aku challenging. Plus ya tadi koneksi kok. Itu teman-teman. Gimana kita berbaur, teman-teman gue butuh bantuan, cuy. Nggak bisa sih ini mah kalau misalkan cuma segini gitu tuh. Nah akhirnya dari situ ide keluar, kejar, nah itu. Apa aja yang Marisa bikin beda di Indonesia? Kalau waktu pas yang pertama mungkin pancinya aku bikin sedikit, kalau yang kedua aku tambahin kayak botol, terus aku bikin ada dari segi musiknya juga yang aku bikin beda. Jadi ada modifikasi-modifikasi Betul, supaya nggak betul. boring ya. Betul. Dan yang ketiga aku coba collabin dengan drum, tapi aku bikin drumnya dari aku alat dapur sendiri. Oh, Keren. Jadi oke. gitu. Berarti memang musikalitas Marisa itu tinggi ya? Iya kali ya Cia. Mungkin Dan bisa kamu dibilang gitu ya. bisa main alat-alat Bener. musik yang lain kan? Bisa. Apa aja yang bisa? Kalau mungkin kayak gitar gitu aku bisa. Terus keyboard, bass juga oke. Oh, Bisa. wow, oke. Keren. Nah, sekarang aku mau nanya, waktu pertama kali kamu milih panci-panci ini atau galon air ya kan dan lain sebagainya, kan kalau aku dengerin tadi itu merdu gitu loh. Iya. Sedangkan kalau yang suka kita lihat di luaran sana itu cempreng banget gitu kan. Iya. Cenderung menyakiti telinga. Iya Iya, gitu. iya. Jadi Iya. gimana Marisa memastikan bahwa yang dipukul ini nggak sembarangan mukul dan suaranya memang bagus gitu. Kalau menurut aku saja sih sebetulnya dari awal memang harus dirasain Ci. Oke. Jadi, Jadi, kamu nyobain dulu betul. satu-satu gitu. Tadi kan mungkin sedikit tipsnya kita udah tahu nih bunyinya ya. Bunyinya udah tahu, kita tahu kalau misalkan basic balik lagi ke drum, aku suka bayangin, kita tahu mana yang bunyinya low frequency, Oke. mana yang bunyinya mid frequency dan high. Oke. Nah, saat low kita pakailah ibaratkan di dalam beat misalkan dik cik tak cik dik cik tak. Nah, kita coba drop ke sini. Nah, kita ambil kira-kira frekuensi yang mid ke high. Nah, kita pakai sebagai snare atau kayak cowbell atau bahasanya efek lah gitu. Yang tuh. mana yang kamu pakai untuk mid tadi ini? Kalau mid aku pakainya si ini Ci. Kaleng biskuit Ya tadi. betul, kaleng. Oh, boleh dibawain nggak kaleng biskuitnya? Boleh Karena dong, boleh. menarik banget ya kaleng biskuit itu. Tadi aku lihat atasnya tuh ada macam kerincingan Betul, gitu ya. betul. Ada snare-nya. Yes. Kerincingan itu kamu pasang sendiri. Sama Pasang, snare-nya pasang. boleh nih. Jadi serunya sebetulnya yang kita nggak sadarin ya Ci ya. Alat-alat di sekitar kita itu tuh sebetulnya semuanya punya nada. Oke. Itu ibaratnya kayak aku nggak usah jauh-jauh kayak ini juga sebenarnya ini tuh punya nada. Iya. Nah tinggal di mana kita mau taruh dia. Mengolahnya. Nah, Untuk pasnya itu. betul. Frekuensi Sama mana ini. ini tuh? Botol minum kosong sama ada isi beda lagi Beda kan lagi, suaranya? beda Iya, lagi. iya, benar. Ini beda bunyi nih. Iya. Kadang-kadang ada orang yang juga bermain dari gelas kristal itu kan. Iya benar. Ada. gelas. Dikasih air kan. Betul. Iya, iya. Silakan. Bibirnya gelas. Iya, itu ya, bunyinya betul. bisa beda-beda. Ya, ini harta benda Ini- kamu nih silakan. Harta benda. Terus serunya lagi kalau kayak aku mainnya memang pakai alat bekas tuh ya Ci ya. Alat-alatnya tuh sebetulnya ya itu aja yang bisa dibulak-balik tuh Ci kok. Gila men, ini benar-benar ini kursi bakso nih. Kursi bakso dong. Ini berapa rupiah nih? Murah Paling 15.000 nih. paling Yes, ya. bener. Ini- Kalau misalkan ngomong sama Mas Kaleng, mungkin bisa kaleng cat didiskon. bekas. Betul. Oh ini embernya cat. Betul, Iya, betul. ember cat bekas yang berapa liter nih? 10 liter mungkin. Iya ada ya kok. Nah,
Kalau tadi dibalik Wow. untuk naruh ininya kan. Ya. Ini apa? Frekuensi apa? Frekuensi low. Ini Ci. Ini kaki kick ya? Kaki kick, betul. Kalau misalkan aku ada satu lagi di rumah, nah dia tuh pakai pedal bisa diginin dek gitu. tuh. Oke. Ininya nanti ditaruh kayak kain gitu. Lap. Betul. Terus? Nah, dibalikkan sama Dibalik kita. untuk naruh Ini taruh ini bisa. biskuit. Kalian biskuit. Oh, ini. Yang Yes. ini kamu nggak bikin sendiri kan? Ini dijual. Ini belum, ini dijual kalau ini. Yang kerecek-kerecek gitu. Iya. Ini masih dijual. Terus tadi ditaruhnya begini di atasnya. Betul. Sama aku Ini ditaruh mid di ya? lakban. Mid. Nah, bisa digini. Nah, kalau dihilangin pun beda suara. Kita cobain. Nah, kasih 2 kursi atau kita ganti. Bisa lagi. Pedagang panci. Iya. Ini laku sih, panci pasti laku kalau sama aku. Nah, ini serunya. Oh, Beda suaranya suara beda, kan? Iya. Di ujung sama di tengah lain. Oh. Iya. Jadi gitu. Keren dia. Jadi beat nih, jadi beat. Nice man. Plus udahnya bisa ditaruh di sini, udah. Nah, ini kok Ci, serunya tuh. Plus, nah ini kalau misalkan aku mau lagi misalkan main sama temen-temen, nah ini udah seru lah. Kalau udah kayak gini. Ada satu kursi lagi kakak. Kursi kedua kita bisa taruh buat ini. Ini bisa gini. Keren. Terus Jadi main. lain lagi suaranya. kalau Yes, ditaruh gini. betul. Iya dong. Pakai Karena- ini. Karena nggak kepegang dia. Betul. Oh. Seru, makanya sih Lepas seru suaranya. banget. Bunyi tuh banyak banget. Ini Mm-mm, beda. Nah, ini juga beda. Nah, beda. Ganti. Nah, sama ini. Wih, jadi bunyi beda lagi. Contoh beat ya, beat samba. Suka lagu apa kok? Nyanyi aja kok. Silakan Deb. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, Hey. di bawah Keren banget. sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. barengan. Bagai raja wali. Melintasi Keren ini, keren sekali ini. tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Gitu kira-kira. Hebat, hebat, Seru hebat, kan? hebat. Mantap, 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 mantap. Kayaknya hidup sama kamu nggak bosen gitu Ya, ya? nggak bobo sih, nggak kita, bobo. kita mesti cek untuk benar nggak dibutuhkan sama dia bosan atau enggak. Harus Kita tanya panggil suaminya. the one and only Koko Widi Widi. Sutanto. Hai Koko Widi, shalom. Gimana? Udah lama nggak Gimana? ketemu. Bisa. Udah lama. Ya akhirnya Widi Sutanto join sama kami nih. Nah kita mau tanya bener nggak nih serumah sama Marisa itu bergairah banget, penuh dengan nuansa surgawi. Hidup. Wah, rame. Gimana? Sama Marisa mah rame banget. Jadi karena anaknya kreatif ya, jadi dia selalu ide-idenya tuh aneh-aneh. Agak di luar ya. Agak di luar banget. Beyond banget. Ya bisa kasih contoh nggak kehidupan kalian sehari-hari bangun pagi apakah langsung ketimpungan gitu atau apa gitu? Kadang suka tiba-tiba kok ada
melodi asik nih, ada ritmik asik nih, kita buat lagu yuk. Lagi di kasur, baru Di kasur. bangun. Yuk, ini yuk. Baru bangun langsung dia bawa aja alat-alat yang seadanya. Yuk kok ini nih nadanya kok, ambil gitar langsung. Gembreng langsung. Langsung. Oke, kalau sekarang ini lagu yang ada di baru sini gitu. silakan. Apa yang mau dimainkan? Apapun, mau meja ini mau apa? Bisa. Ayo. Itu tadi Mana? misalkan dik dik cetak dik cetak dik cetak dik dik cetak. Nah, aku tuh bisa gitu kok. Ah, Jadi nanti terus? dibayangin. Oke, nah Ko Widi yang menuangkan, kok kita rekam dulu, baru nah baru dari situ aku masuk ke, ini juga bisa jadi, ini tuh sebetulnya bisa jadi suara ini tuh. Kotak tisu. Diapain? Nah, itu tuh suara Ci. Oh, Oh, Gitunya. ketika nyabut tisu tisu. dicabut itu. Ini swing kok. Swing, boleh pakai gitar pinjam. Ah. 1, 2, 1, 2, 3. Dengar suara kasarnya nggak, Ci? Dengar. 1, 2, 1, 2, 3. A is for the way you look at me. O is for the only one I see. P is extraordinary, and E Wow. is even more than anyone that you adore and love, and get to you. Maaf. Be true. True in love, then make it. Take my heart, but please don't make it love. Just made for me and you. Walking. 1, 2, 3. Wih, gila. Keren banget. Ini bisa nih. Jalan. Maaf Tuhan. One, two, three, go. L is for the way you look at me. U is for the only one I see. G is extraordinary, big ending. Love was made for me and you, and love is made for me and you. One more time. Pop, 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 pop. And love was made for me and you. Pop, pop, pop. Gila, keren banget. Ada ini. Nah, bisa. Ini juga suaranya beda loh. Bisa. Itu bisa, Ci, kalau dibuat gini. Nah, aduh, ini Nih, jadi silakan, banyak silakan, ya. silakan. Jadi jualan Aku kita ya. serahkan minumanku nih. Aduh, Di maaf dalam ya ini, tanganmu. maaf ini mama maaf. Bunyinya maaf. beda karena tinggi airnya beda di dalam. Betul. Nih, Aduh. sini aja deh biar nggak tumpah. Nah, gini Ci, kalau sambil jalan di rumah gitu, Ko Widi cuma ngeliatin aja ini anak mau ngapain sih, nah gitu. Bagai raja wali tung ting melintasi gunung tinggi ting ting tung. Bagai raja wali nintasi bagai hidup ting ting tung ting, dibawa ke sayapmu. Aku terbang tinggi melintasi langit tuh. Nah itu bisa gitu. Wow. Iya. Bisa gitu. Aku sering pergi ke desa-desa, pelayanan untuk membantu gereja-gereja yang kekurangan lah ya. Nah, kebanyakan orang-orang di desa selalu minder dan merasa bahwa karena kami nggak punya peralatan yang bagus, sound system pun jelek sekali memang ya, harus diakui lah itu. Nggak sebanding dengan gereja-gereja, terutama gereja yang mewah, mega church di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan lain sebagainya. Nah, nasihat apa yang Marisa dan Widi bisa ceritakan kepada pemirsa Good News yang ada di desa-desa dan mungkin mereka terkungkung dalam stigma kami miskin
dan kami nggak punya alat musik yang bagus. Silakan Pak Widi. Sebenarnya lewat keterbatasan kita bisa memuji seperti tadi Koko aja ngomong, batu aja bisa Tuhan pakai untuk muji nama Tuhan. Jadi nggak ada alasan, justru lewat keterbatasan kita kayak kasih korban syukur kita sih untuk yang terbaik untuk Tuhan aja. Kita bisa memaksimalkan apa yang ada. Misalnya di desa-desa kita alatnya cuman punya panci atau punya ember, punya apa. Kita kreativitas kita justru akan lebih tergali. Betul. Tergali dan bisa apa ya, bisa buat beat, irama-irama yang baru, bahkan bisa bikin lagu gitu. Memuji nama Tuhan nggak dibatasin lewat kekurangan justru. Lewat kekurangan justru kuasa Tuhan sempurna nanti. Keren. Nah, kalian itu udah ngerekam lagu nggak untuk alat musik yang seperti ini? Udah Ada. pernah? Ada. Pernah. Ciptain lagu sendiri atau lagu orang lain? Iya, ciptain lagu sendiri. Ciptain lagu. Itu waktu zaman apa sih? Waktu pemilu. Pemilu kan panas banget kan ya. Pemilihan tahun Auranya. berapa nih? Yang kemarin Prabowo. Prabowo sama Ganjar Ganjar sama sama satu lagi. Pak Anies. Oh iya Anies. betul. Nah, zaman itu kan teman-teman tuh kayak punya kubu satu, kubu yang lain. Benar. Nah, akhirnya kami berinisiatif kita buat lagu yang biar kita tuh bisa sama-sama yuk. Ya. Apa lagunya? Gimana? Satset Gemoy Amin. Sat-sat Oh, gemoy karena amin. gabungan dari 3 paslon. Betul. Maksudnya gini loh, kadang-kadang di gereja di desa-desa itu karena terstigma pianonya nggak punya, gitarnya pun udah gereja udah butut, ini mungkin belakangnya itu udah mangap gini kan. Jadi mungkin seharusnya kalau mereka pikir kalau pakai ember ini berarti nggak memuliakan Tuhan gitu loh. Wah, kalau dari aku pribadi aku akan ngomong gini sih sama mereka. Jadi di mana ayatnya yang ngomong Tuhan tuh ngomong gini, kamu harus setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan yang lebih Perkara yang besar. besar. Betul. Ini tuh setia dalam perkara kecil kalau menurut aku ya. Kamu nggak punya alat, Tuhan kasih kesempatannya kamu tuh ditempatkan di tempat yang nggak ada alat. Itu tuh perkara. Kamu gimana how to handle yourself ketemu yang kayak gini. Nah kalau menurut aku justru dengan kamu tetap menggunakan hal itu dan kamu tetap fun, hati kamu tetap terfokus pada Tuhan, itu tuh sama dengan kamu memuliakan Tuhan. Betul. Betul. Tuhan gak butuh kamu harus pakai yang 100 juta baru kesannya memuliakan Tuhan. Lah kalau emang Tuhan aja kan sangat menghargai orang yang memberi dari kekurangannya dia gitu tuh. Iya. Ya. Drum yang paling mahal yang pernah kamu mainkan berapa harganya? Kayaknya 200 juta nyampe ya, itu yang waktu pas itu ya. 200 juta. Dan aku tuh ini kesaksian hidup Tapi aku ya jadi kok. privilege ya. Betul. Gara-gara alat-alat yang sederhana ini, dia dibawa sama Tuhan ke alat-alat yang unexpected lah kok. Jadi gitu. bener-bener Aku siapa sampai di kita endorse sih? kok. Siapa? Aku malah di Malah endorse. tiba-tiba di endorse salah satu merek lah, lumayan lah terkenal. Dia siapa sih Marisa dengan alat-alat terbatas, padahal emang bener literally gak punya drum kok. Gak punya drum, pengen dulu bener-bener Tuhan malah provide ya gitu. Kamu punya drum dong sekarang di rumah? Sekarang punya Ada. akhirnya. Endorsean kok. Yang barang Endorsean. Endorsean. Justru endorse-nya datang bukan karena aku bermain drum, tapi aku lewat panci. Bermain panci. Panci. Alat musik loh. Padahal kan mestinya orang ngomong jauh ya antara panci sama. Sebelum itu nggak punya drum? Gak punya. Waktu dulu di Bandung punya, tapi karena aku keterbatasan rumah nggak punya studio tuh, Oh kan ribut kan? Nah, Oh, tetangga bisa marah dong. itu mah jadi isinya lakban semua. Drum sih drum ya, bunyinya pok aja, pok. Oh yang mana yang bunyi. supaya direda. Oke. Jadi bener-bener dulu cuman mengandalkan buat apal motorik. Oke. Oh untuk Motorik, latihan sehari-hari. latihan aja, biar nggak kaku. Muscle memory. Iya. Nah, tapi suara dapat dari sini justru. Dengan kamu memainkan drum yang 200 juta, rasanya gimana kalau kamu pulang ke habitat kamu kembali ini? Apakah kamu udah merasa kayaknya ini udah nggak kelas gua nih gitu? Oh, enggak ya, sama sih. Seneng ya. Harga buat aku jadi kayak ya thank you Tuhan udah dikasih kesempatannya, suara bagus. Tapi ya kalau emang habitat gue di sini dan gue fun juga ya fun aja sih gitu. Apa sih, kan kami bukan pemusik ya, apa sih main drum harga 10 juta, 50 juta, 200 juta atau 500 juta itu bedanya apa? Yang pasti sih memang suara, itu betul. Kalau masuknya kita main sistem profesional, itu bahasan masuk. Ya. Nggak bisa dipungkirin. Tapi kalau dari feels kita untuk alasannya jadi nggak memuji Tuhan, kalau buat aku nggak masuk. Oh. Jadi kalau kamu butuhnya buat apa nih? Kalau untuk kebutuhan bener-bener bagus, kamu butuh yang profesional, boleh. Tapi kalau untuk endingnya,
ini mah nggak memuliakan Tuhan, Ci. Kayaknya aku kayak nggak dapet. Kamu yang nggak dapet kali, Tuhan mah dapet aja gitu tuh. Ini cuma di otak kita aja nih berarti. Buat aku gitu. Yang kita nipu, Betul. iblis nipu kita nih di otak Betul. kita. Karena passion Mindset. kamu musik ya, kamu kreatif Betul. sekali. Jadi nggak masalah harga equipmentnya berapa gitu Betul. bisa digunakan. Yang penting kan sebetulnya aku lihat ya, Tuhan tuh cuman pengen kamu dikasih talenta, kamu kembangin. Iya. Kan endingnya nggak ada perentelan, nanti ada yang 50, ada yang 100 nih Tuhan, tinggal dipilih dulu, kan ngobrolnya jadi panjang ya gitu tuh. Kayaknya Tuhan cuman pengen kamu dikasih talenta sama Tuhan, alat yang di depan kamu dikasih Tuhan ini gitu tuh. Nah kamu maksimalin di sini bisa nggak gitu tuh, tapi hati kamu benar gitu tuh. Yap. Itu sih kalau menurut Iya, aku. oke. Nah, kalau dari drum sendiri, kalau misalnya untuk recording nih ya, ini saya nggak tahu nih. Kalau harga yang misalnya udah mumpunin tuh kalau 20 juta sama yang 200 juta tadi, kalau sudah masuk recording itu beda nggak sih di telinga Beda kita? sih kok. Dari kualitas kayu. Kalau yang udah Pemilihan jadi musik, suaranya betul. kali di ya. mastering, dikondisikan semua itu beda harganya. Beda. Dari kayu. Suara. Kayu. Kayu itu yang mahal. Itu Jadi benar. punya umur kan kayu. Kalau makin mateng kayunya, si suara tuh kalau bisa dibilang mah makin Mutu. makin bulat. Bulan. Tapi dengerinnya juga pakai sound system macam apa juga pengaruh kan? Iya Pengaruh. pengaruh. Karena emang itu jadi apa ya? Source yang kita dapetin tuh bener-bener murni gitu tuh. Ibarat Kayunya kayak nggak treatment banyak tuh kok. distorsi. Oh. Nah, kadang kayu tertentu kayu solid yang nggak ada cuttingan kok. Oh, Ratusan tahun itu yang bagus susah. banget itu ya. Nyarinya juga susah banget. Dia Jadi harus itu satu bundar utuh gitu dibolongin di- tengahnya. iya, Benar. bolongan tengah. Dan dia harus presisi, nggak bisa asal motong. Nah kalau yang mungkin puluhan 10 juta jutaan. cuman sambungan akhirnya jadi. Oh. Jadi ibarat taman dia kayak didedet, Dipres. Dipres dipres, lagi, udah kayak press gitu lagi gitu. dipasang. Gitu. Oh. Itu yang bikin mahal. Ya, Iya, pengaruh. Iya. Nah, tapi aku selalu nge-encourage semua yang teman-teman, misalkan kayak kemarin di Afrika, di Soe, mulai dulu. Kalau menurut aku gas aja dulu gitu tuh. Mulai dulu, belajar dulu. Alat mah belakangan gitu tuh. Kamu bisa, kamu capable, orang lihat, orang yang punya ibaratnya ya, orang yang punya uang akan memberkati kamu. Tuhan akan pakai mereka. Kamu nggak punya kapasitas untuk mencari 100 juta. Nggak usah ditungguin sampai kamu tua juga mungkin belum datang gitu tuh. Gas aja dulu. Orang ngelihat kamu punya potensi, hati kamu di sini serius, bener. Nanti juga berkatnya mungkin dari yang lain gitu tuh. Dan itu terjadi ya dalam hidup Nah, manusia ya. that's why kita jangan jadi orang yang sombong, egois, maksudnya ya udah gue gini aja gitu tuh. Jangan diganggu. Jangan juga, kamu harus bisa bersosial gitu tuh. Iya. Siapa tahu kamu nggak punya, orang lain punya gitu tuh. Ya, kalau Widi, kata-kata hari ini apa Widi? Waduh kata-kata hari ini maksimalkan apa yang ada. Gile. Suami siapa coba? Keren banget. Udah berapa lama menikah? Udah berapa lama menikah? 10 tahun saja. 10 tahun, oke. Dua-duanya dari Bandung ya aslinya? Dari Cirebon. Saya dari Cirebon sih. Oh, ketemu Marisa di Ketemu mana? Marisa itu di gereja di pelayanan. Keren. Di Bandung apa di Kakak Cirebon? senior Di Bandung. Bandung. Di Bandung, oke. Jadi Dulu aku di kalian audisi berdua dia. memang pemusik profesional lah, Yes. bisa dibilang gitu. Iya. Yes, Kita sekarang mau dengerin lagu Pemilu gimana nih? siap. Sedang menunggu sambil pantau survei terbaru. Hormati kebebasan pilihan individu. Siapapun nanti yang menjadi RI 1, Indonesiaku tetaplah maju. Kamu dan aku satu. Langsung umum, bebas dan rahasia. Pilihanmu beda, ku tetap cinta. Kau popo kencana tekuna naon, kau hingga menang. Ada apa dengan yang dulu pernah mengharap? Makin lama kau malah makin tak ada rasa. Ya sudahlah sing penting kalau pilih pemimpin, kerjanya selalu gemoy dan ingat doa, amin. Mantap. Nah, itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ini udah kualitas recording dapur Betul. rekaman ya. Tapi itu bikinnya di rumah. Di belakang rumah, Ci.
Bahkan rumah jadi dengan alat-alat home recording gitu. Tapi nggak kedap suara ruangannya, kedap Enggak. suara. Hah? Nggak ada treatment. Ya, istilahnya dengan apa adanya lah ya. Apa adanya. Jadi benar-benar kalau kita memang mau memuliakan Tuhan, kita pasti bisa memuliakan Tuhan. Betul. Ini pertanyaan yang terakhir yang mungkin juga bisa memberkati banyak orang. Amin. Kalau ada anak-anak yang punya bakat seperti kalian ya, anak-anak yang masih mungkin belia. Tapi kan kadang-kadang orang tua berkata, lu mau makan apa dengan model kayak gini gitu. Kalau mereka mungkin harus kuliahnya itu harus bisnis kah, harus jadi engineer, harus teknik sipil, baru kemudian atau jadi pengacara, jadi dokter, baru itu afdol bagi orang tua. Nah, nasihat kalian apa nih? Silakan. Kakak dulu, Dede dulu. Marisa dulu. Kalau menurut aku, satu, udah pasti tetap taat sama orang tua, ngobrol dulu. Kedua, didoain, tanya sama Tuhan, kamu passionnya di mana? Percuma kamu misalkan mau jadi insinyur atau itu bisa jadi lu ngeliat orang mungkin ya, atau gimana? Aku nggak tahu. Cuman kalau emang kamu berbakat di situ, kejar. Tapi kalau sebetulnya kamu nggak berbakat di situ, jangan dikejar. Belum tentu jadi gitu tuh. Mending yang jelas-jelas aja kalau emang bakat kamu, Tuhan. Nah, ini bagus nih. Easy, enjoy, fruitful. Itu yang aku pikir harus ada dalam moto hidup ya. Tuhan pun seneng kalau misalkan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu bisa dalam 3 jam ada hasil. Gampang menurut kamu. Jadi ada kemajuannya. Enjoy juga. Kalau kamu baru ngerjain sebentar, kamu udah stres, belum tentu ada hasil. Mending yang enjoy buat kamu. Dan yang terakhir, kamu kalau udah isi dan enjoy, mau kamu merasa kerjaan kamu jelek lah, rendah atau gimana, fruitful mah pasti fruitful aja gitu tuh. Karena yang berkatin mah Tuhan. Ya. Yang bukain rezeki itu Tuhan gitu tuh. Kalau aku sih lebih ke situ. Kalau Koko gimana nih? Kalau menurut saya, Tuhan tuh bisa memberkati kita lewat apa aja. Kita nggak bisa mendiskreditkan satu pekerjaan kelihatannya, nggak oke ya atau apa ya. Apalagi di zaman digital sekarang ini. Digital sekarang ini peluang kerja bahkan profesi baru bermunculan. Sampai prompter, engineer lah, pakai apalah, semua ada. Kalau menurut saya maksimalkan apa yang ada. Jadi saat kita udah punya jalan atau udah punya ide, udah punya apa, jalanin aja dan maksimalin, pasti Tuhan berkatin. Itu terjadi pada kami. Kami buktinya apa ya, dari yang barang-barang kayak gini, Tuhan sampai detik ini memelihara hidup kami. Jadi nggak usah khawatir, karena kalau kita hidup di jalan Tuhan, pasti isi, enjoy, fruitful. Amin. Top, Marco top. Amazing. Terima kasih. Amin. Kami sangat diberkati ya. Thank you. Terima kasih Widi, terima kasih Marisa. Kita berdoa biarlah episode ini menjadi berkat atau inspirasi buat banyak Amin. orang, apakah Yes, di kota amin. ataupun di desa atau di gunung di lembah. Ya, puji Tuhan. Amin. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk Anda. Terima kasih atas semua dukungan doanya. Saya seorang ibu dengan 2 putra dan telah menjadi orang tua tunggal sejak suami meninggal 10 tahun yang lalu. Saat ini saya sedang membangun rumah di Batam untuk anak-anak saya, meski hanya bekerja sebagai guru les baca tulis. Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mohon doa agar tahun ini anak sulung saya bisa diwisuda dan anak bungsu saya lulus dari STM. Terima kasih. Wow. Puji Tuhan Ibu, kami akan berdoa untuk Anda. Amazing bagaimana seorang ibu tunggal bisa memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Kalau pemirsa masih berjuang, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Bila masih ada di antara Anda yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan sedikit ya. Tapi boleh nggak kasih back sound ketika kita khotbah nih dari semua peralatan yang ada nih. Siap. Oke. Ya, kita akan lihat satu firman Tuhan yang ini selaras banget dengan episode hari ini, yaitu di kitab Mazmur 150. Tahu kan ya? Firman Tuhan berkata kepada kita, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat 3, pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian.
Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat 5. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pemirsa sekalian, kita tidak sadar bahwa sebenarnya ada berbagai macam cara untuk kita memuliakan Tuhan, termasuk memuji namanya. Secara pribadi saya akui saya tidak bisa memainkan semua alat musik atau alat musik apapun juga. Tetapi dari apa yang tadi kita belajar dari kedua narasumber hari ini, saya juga secara pribadi disadarkan bahwa limitasi kita bukan suatu keterbatasan untuk kita tidak bisa memuji Tuhan. Karena ayat firman Tuhan ini berkata dengan jelas sekali loh. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dan bahkan kalau kita ingat, ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus diminta oleh orang-orang untuk orang-orang yang bersyukur memuji Dia dan berteriak hosana, hosana itu untuk tutup mulut dan tidak memuji Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menjawab ini tertulis dalam Lukas 19 ayat 40, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Berteriak ini dapat saya artikan yaitu memuji Dia. Jadi bagaimana pemirsa sekalian, apakah kalian masih merasa bahwa keterbatasan kalian, apakah dalam skill, apakah dalam alat musik, apakah dalam kemauan untuk menjadi satu alasan tidak memuji Tuhan? Bukankah Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita? Nomor satu, Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengampuni semua dosa kita dan kesalahan kita. Bukankah ini adalah suatu hal yang menjadi alasan yang terutama untuk kita bersyukur kepada Dia? Nomor dua, kalau Tuhan sampai dengan hari ini masih izinkan kita hidup, saya bisa simpulkan bahwa rencana Tuhan belum sepenuhnya selesai melalui kehidupan saudara. Jadi dengan dua alasan ini aja deh, kita percaya bahwa ada ribuan, ratusan, atau bahkan ada sebuah lagu yang mengatakan 10.000 alasan untuk kita bersyukur kepada Dia. Apakah yang menjadi limitasi Anda? Jangan sampai limitasi itu kemudian justru tidak bisa membuat kita memuliakan nama Tuhan. Semoga apa yang Anda saksikan ini menjadi satu saluran berkat, inspirasi. Kalau kamu diberkati, jangan lupa sharekan ulang kepada orang lain yang memerlukan inspirasi ini dan berikan komentar apa yang kalian dapatkan hari ini dari Widi dan juga terutama dari Marisa. Dan kita percaya episode ini menjadi berkat dan juga tentunya support kami melalui share, like dan juga tentunya subscribe di episode ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami pelajari hari ini sudah merubah paradigma kami. Kami bersyukur dengan anak-anak muda ini Tuhan, dengan Marisa dan juga dengan Widi. Kami berdoa biarlah Tuhan melalui talenta-talenta yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Mereka pun akan menjadi saluran berkat, terutama menginisiasi banyak anak-anak muda atau orang-orang yang kekurangan hidupnya. Tidak melihat kekurangan mereka sebagai satu batasan untuk tidak berkarya memuliakan nama-Mu. Terima kasih hari ini dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan melalui episode ini. Katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya. God bless you. God bless you. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
susu steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril. Cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril 100% Indonesia, 100% ngenakin.